Pernah nggak sih kamu lihat konten video yang bikin kamu pengen langsung tutup aplikasi? Video yang blur, lagunya itu-itu aja, terus isinya, ya gitu deh. Kayak video Pak Mulyono ini, di pinggir sawah, panas-panasan, beliau makan cabai rawit mentah, sambil joget kaku, keringatnya bercucuran, ekspresinya dipaksa banget. Dan yang nonton, cuma 3 orang, gak ada yang komen, sama sekali. Di video itu beliau bilang, "Halo guys, hari ini Bapak mau challenge makan lombok." Suasana berubah total di kantin sekolah. Raka, anaknya Pak Mulyono, lagi asyik makan bakso. Tiba-tiba, dari meja seberang, terdengar gelak tawa. Teman-temannya lagi nonton sesuatu di HP, mereka nunjuk-nunjuk layar sambil ketawa terbahak-bahak. Salah satu dari mereka nyeletuk, "Anjir, ini bapak siapa woi? Ngakak banget, cringe parah." Penasaran? Raka ngintip sedikit, dan seketika itu juga, dunia Raka rasanya runtuh, wajahnya langsung merah padam. Itu video bapaknya. Tanpa pikir panjang, dia langsung pergi sambil bergumam. Nggak tahu, orang gila kali. Sore itu, Raka pulang dengan perasaan campur aduk. Marah, malu, semua jadi satu. Dia banting tasnya di depan pintu. Di dalam rumah, Pak Mulyono lagi sibuk. Bukan lagi di sawah, tapi lagi nyusun tumpukan kerupuk buat konten selanjutnya. Melihat Raka datang, beliau tersenyum lebar. Bantuin bapak rekam opening yuk." Katanya harus pakai lighting. Matahari sore biar glowing, kata Pak Mulyono dengan polosnya. Tapi senyum itu dibalas tatapan tajam dari Raka. Amarah yang ditahannya sejak di sekolah akhirnya meledak. Dia melihat tripod buatan sendiri dari bambu dan karet gelang di sudut ruangan. Tanpa pikir panjang, dia menendangnya sampai jatuh berantakan. "Pak, udah dong, malu-maluin." Teman-teman Raka ngetawain bapak. "Kita ini orang kampung, nggak usah sok-sokan jadi artis," teriak Raka. Pak Mulyono hanya bisa terdiam, senyumnya perlahan pudar. Malam itu, rumah terasa sangat sepi. Suara jangkrik di luar terdengar lebih keras dari biasanya. Di teras yang gelap, Pak Mulyono duduk sendirian. Dengan sabar beliau memperbaiki tripod bambunya yang patah pakai selotip. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, hanya kesedihan yang mendalam. Dari balik tirai kamarnya, Raka mengintip. Samar-samar dia mendengar bapaknya bergumam pelan. Padahal kurang dikit lagi. Hari-hari berikutnya terasa canggung. Pak Mulyono berhenti total bikin konten. Beliau kembali ke sawah, bekerja lebih keras dari biasanya, mengangkut tumpukan padi yang sepertinya lebih berat dari sebelumnya. Di sisi lain, Raka juga menjalani harinya. Saat latihan futsal, sepatunya yang sudah jebol harus dilakban keliling biar nggak lepas. Suatu sore, Raka melihat bapaknya pulang kerja, jalan tertatih, sambil memegangi punggungnya yang sepertinya sakit. Pemandangan itu menusuk hati Raka. Siang itu, Raka masuk ke kamar bapaknya untuk mencari pulpen. Matanya tertuju pada sebuah buku catatan kusam di atas meja. Karena penasaran, dia membukanya. Isinya tulisan tangan Pak Mulyono yang, jujur saja, kurang rapi. Ada tulisan tutorial edit video CapCut. Ada juga ide konten makan beling, tapi di sebelahnya ada coretan besar bertuliskan, "Jangan, bahaya." Raka terus membalik halaman, sampai akhirnya dia menemukan halaman terakhir. Di sana tertulis jelas sebuah target. Dapat uang AdSense buat beli sepatu Nike, Raka harga 800.000. Dunia Raka seakan berhenti berputar. Dia tertegun, air matanya mulai menetes, membasahi halaman buku itu. Dia melihat ke sudut kamar, ke arah studio mini bapaknya, selembar kain hijau bekas yang dijadikan green screen. Raka akhirnya sadar, semua aksi cringe bapaknya, semua usaha kerasnya belajar jadi konten kreator, semua itu bukan untuk dirinya sendiri. Semua itu demi Raka, demi sepasang sepatu baru untuk anaknya. Sore itu, di jam emas atau golden hour, Pak Mulyono sedang istirahat di gubuk pinggir sawah, menikmati secangkir teh hangat. Tiba-tiba, Raka datang menghampirinya.
membawa HP yang kameranya jauh lebih bagus dari HP bapaknya. Pak Mulyono sedikit kaget. Pak, jangan diem aja. Cerita soal padi ini loh. Bapak kan jago kalau soal tani. Kata Raka pelan. Pak Mulyono bingung. Loh, nggak pakai joget. Yanya. Raka tersenyum tipis. Enggak. Just be you. Tak, jadilah dirimu sendiri, Pak. Dan proses syuting pun dimulai. Tapi kali ini berbeda. Raka tidak meminta bapaknya melakukan hal-hal konyol. Dia merekam dengan sudut pandang yang lebih sinematik. Lebih estetis. Ada shot tangan kasar bapaknya, yang dengan lembut memegang bulir-bulir padi. Ada shot bapaknya yang tersenyum tulus, sambil menjelaskan jenis-jenis pupuk dan cara merawat tanaman. Raka kemudian mengedit video itu di HP-nya. Dia menambahkan transisi yang halus, memperbaiki warnanya menjadi lebih hangat, dan memilih lagu latar yang sedang tren, tapi tetap enak didengar. Beberapa hari kemudian, di sekolah, pemandangan yang sama terulang. Teman-teman Raka kembali berkumpul melihat HP. Raka yang berdiri tak jauh dari situ, merasa tegang. Tapi kali ini ekspresi mereka bukan lagi tertawa mengejek, melainkan kekaguman. Gila, estetik banget videonya. Bokap lo ternyata Wiseman banget ya, Kak? Keren, kata salah satu temannya. Raka tidak bisa menahan senyum bangganya. Dengan percaya diri, dia menjawab. Iya dong, bapak gua tuh. Malamnya, di teras rumah yang sama tempat Pak Mulyono dulu duduk sendirian, kini beliau duduk berdua dengan Raka. Mereka menonton video hasil kolaborasi mereka. Views-nya meledak. Komentar yang masuk pun penuh dengan pujian. Bukan karena kontennya konyol, tapi karena hangat dan menyentuh hati. Di atas meja di antara mereka, tergeletak sebuah kotak sepatu baru. Memang bukan Nike seharga 800.000, tapi itu sepatu baru. Hasil pertama dari usaha mereka. Pak Mulyono menatap layar HP dengan bangga. Wah, Bapak terlihat ganteng ya, kalau diedit kamu. Raka tertawa kecil. Bapak emang ganteng. Besok kita bikin konten, cara bikin orang-orang gen sawah ya. Mereka tertawa bersama di bawah langit malam yang cerah. Kamera perlahan menjauh, meninggalkan ayah dan anak yang telah menemukan cara untuk saling memahami. Terkadang, kita tidak perlu mengubah siapa orang tua kita. Kita hanya perlu mengubah angle atau sudut pandang kita dalam melihat mereka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe ya.